Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Maret 2021, Rabu Hari Biasa Pekan Prapaskah keempat, disusun oleh Frater Adam Huller SVD dan dibawakan oleh Frater Patris Daman SVD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Jangan Curiga yang Bukan-Bukan. Dalam hidup bersosial, setiap orang ingin supaya relasinya dengan sesama terjalin dengan baik. Tetapi tidak dipungkiri bahwa relasi yang dibangun itu seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan tatkala masing-masing orang mementingkan egonya. Kadang kita selalu berprasangka buruk atas perbuatan orang lain, bahkan memfitnahnya, menjadi hakim atas hati orang lain ketika orang itu melakukan suatu kebaikan. Kita mencurigai bahwa orang itu hanya cari muka, hanya cari perhatian, dan lain-lain. Padahal kita sendiri tidak tahu dengan pasti motif orang melakukan demikian, tetapi kita sudah tampil sebagai orang yang maha tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda, Penginjil Yohanes hari ini menampilkan bagaimana sikap orang-orang Yahudi yang selalu mencurigai perbuatan Yesus. Mereka berusaha mencari kesalahan Yesus dan membunuhnya karena perbuatan-perbuatan kasihnya kepada orang-orang yang sakit dan menderita. Ada dua kecurigaan yang dituduhkan kepada Yesus, yaitu pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kedua, Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian, Ia menyamakan dirinya dengan Allah. Kecurigaan orang-orang Yahudi ini sebenarnya hanya ingin menjatuhkan Yesus dan tidak mau kemapanan mereka diganggu. Mereka tidak mau ada yang lebih berkompeten dari mereka di dunia ini. Meskipun demikian, Yesus memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan, pengajaran, dan karya-karya agung yang dilakukannya di hadapan mereka. Ia memberikan penjelasan dan penegasan tentang karya dan tugas perutusannya. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Intisari dari kehendak Allah adalah keselamatan dan kebahagiaan manusia. Yesus mengajarkan kebenaran ini lewat karya-karya penyembuhan, pengajaran, dan sikap hidupnya sendiri. Segala karya yang dilakukannya menggambarkan persatuan yang mesra dengan Bapanya. Segala hukum dan peraturan ditafsirkan dan dipahami dalam kerangka kehendak Tuhan akan keselamatan dan kebahagiaan manusia. Karena itu, kita diajak untuk meneladani sikap Yesus yang selalu melakukan kebaikan dalam situasi apa saja, berani keluar dari kemapanan diri untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai awasan bagi kita, hendaknya menghindari sikap saling mencurigai, curiga perbuatan baik orang lain, mencari kesalahan sesama supaya bisa menghakiminya seperti yang dilakukan orang Yahudi terhadap Yesus. Tetapi mari kita berpikir positif
dan mendukung perbuatan kasih yang dilakukan sesama agar semua orang bisa mengalami keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Allah Tritunggal Maha Kudus, mampukanlah kami supaya tidak memandang sesama kami secara negatif dan curiga, tetapi selalu memberi dukungan kepada sesama. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.